Halo sobat anime, gas lagi dah FENGHAO nya Gus lagi gas, waduh gas terus sampai habis dah. Dan ya yang mau ngasih gue kopi bisalah di deskripsi lah, dicek ya, itu ada ya bisalah kasih ya yang seger-seger gitu kan biar mantap rekamnya. Waduh yaudah yuk kita gaskan lagi FENGHAO nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini FENGHAO yang sedang diuji kemampuannya di Istana Xuantian. FENGHAO dia menjadi bulan-bulanan dari seorang murid nomor 1 yang ada di Istana Xuantian. Namun uniknya FENGHAO dia tidak melawan, doi tetap bangkit kembali, mau dihajar berapa kali pun ya bangkit terus. Bahkan saat ini FENGHAO dia juga dipantau oleh seorang master misterius yang melihat pertandingan FENGHAO dan dia juga menganggap kalau FENGHAO adalah jalan bagi ras manusia untuk bangkit dari zaman kegelapan. Dan ya, ini ada sedikit story tentang awal mula ras manusia di bumi di cerita ini juga tentunya. Mereka mengatakan kalau jutaan tahun lalu awalnya dunia ini terbagi dan dihuni oleh berbagai macam ras. Dan mereka semua kuat-kuat dan sangat mengerikan tentunya. Dan dari semua ras yang ada, hanya ras manusia lah yang paling lemah di antara semua ras yang ada di muka bumi. Bukan cuma lemah, tapi rapuh, dan itu membuat mereka, ras-ras lainnya, mereka menganggap kalau ras manusia hanyalah ras rendahan dan mereka memandang dengan tatapan hina. Dan hal itu juga terjadi karena memang di awal periode kegelapan itulah ras manusia tidak seperti ras lainnya yang memiliki bakat alami yang telah diturunkan, sampai pada akhirnya muncul satu persatu ras manusia yang dipercaya oleh dewa untuk memiliki sebuah kekuatan lebih dengan memiliki yang disebut sebagai ya tubuh suci alami. Namun sayangnya hal itu hanya terjadi kepada beberapa orang saja dan tidak kepada setiap manusia yang lahir ke dunia. Hingga beratus-ratus tahun kemudian umat manusia mulai berkembang dan mulailah orang-orang terpilih itu, mereka mulai memiliki keturunan dan dapat mempelajari kekuatan yang mereka pinjam dari surga dan juga bumi. Dan mereka dengan cara inilah mulai menciptakan sebuah teknik seni bela diri untuk membuat ras manusia dapat bersaing, memiliki sebuah kesempatan untuk dapat bangkit. Dan mereka juga mulai dapat menemukan cara untuk membawa energi Yuanli yang ada di surga dan juga di bumi mulai dimasukkan ke dalam tubuh melalui sebuah metode khusus yang disebut sebagai kultivasi. Dan mereka orang-orang yang menciptakan teknik seni bela diri, mereka dianggap sebagai dewa penyelamat oleh umat manusia yang lainnya. Dan pada periode zaman kuno, kekuatan ras manusia akhirnya mencapai puncaknya. Yang awalnya ras manusia dianggap sebagai ras terlemah mulai dapat bangkit kembali dan juga menekan ras lainnya, yang membuat ras manusia berada di puncak dari seni bela diri. Namun pada periode selanjutnya, ketika para kultivator puncak mereka sudah mulai menemui batas usia, ras manusia perlahan-lahan mulai memudar dari puncak seni bela diri. Dan beruntung metode kultivasi yang mereka temukan itu tidak sepenuhnya menghilang karena mereka orang-orang yang bertahan terus menjaga dan melestarikan pondasi kultivasi sehingga ras manusia masih dapat bertahan walaupun ya tidak sekuat dulu. Dan karena pemilik tubuh suci akan terus bereinkarnasi, maka umat manusia mereka kini hanya perlu menunggu sampai pemilik tubuh suci ilahi akhirnya datang kembali. Dan ketika pemilik tubuh suci tertinggi dia datang kembali, maka kebangkitan ras manusia hanya tinggal menunggu waktu. Ya, kira-kira seperti itulah cerita sejarah ras manusia yang ada di dunia ini. Dan itu relate dengan pernyataan dari master tua misterius yang sebelumnya. Dan ya, siapa pemilik tubuh ilahi tertinggi? Ya, siapa lagi kalau bukan MC-nya? Waduh. Dan ya, sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk FENGHAO sendiri, lagi-lagi FENGHAO pun terus dihajar dan terus bangkit kembali dan terus dihajar dan terus bangkit. Ya, itu terjadi berulang-ulang yang membuat master dari Istana Xuantian dia pun bertanya-tanya tentang apa yang coba dilakukan oleh bocah ini. Anak itu dia memiliki pertahanan absolut TIANWU, tapi dia tidak menggunakannya. Namun selain itu, ketahanan fisiknya sangat mengerikan sekeras pertahanan suci milik tubuh emas. Namun untuk bocah TIANWU dia juga kesal dengan FENGHAO karena mau dihajar berkali-kali FENGHAO dia dapat terus bangkit. Kau jangan sombong kau ya, aku adalah murid terbaik nomor 1 yang ada di Istana Xuantian ini. Dan aku akan mengalahkanmu, ucap dari bocah ini yang kini kembali melepaskan serangannya ke arah FENGHAO.
FENGHAO. Dia lagi-lagi terhantam dengan sangat keras berulang kali dan kali ini sampai berguling-guling di lantai. Melihat FENGHAO yang kali ini terhantam dengan cukup keras membuat para ciwi-ciwinya mereka mencoba untuk mendekatinya dan memastikan kondisi dari FENGHAO. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Master Xuan Tian. Hei, apa yang kalian lakukan? Ucap dari Master Istana. Coba dihentikan oleh Master Istana membuat nona muda keluarga Yan Qin Er dia tidak terima dan dia berujar, "Hei, apakah kau ingin menghentikanku?" Ucap dari Qin Er yang mencoba mengintervensi istana Xuan Tian dengan status bangsawan agung miliknya yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar yang ada di HONGMENG ini, dan tentunya kekuatan keluarga Yan jauh di atas kekuatan dari istana Xuan Tian. Namun di sini master dari istana Xuan Tian dia berujar, tidak. Namun jika kau ingin pergi membantu anak itu artinya apakah kau akan mengakui kekalahannya? Apakah kau yakin kau akan melakukan hal itu? Tanya dari master istana. Mendengar hal itu tentunya di sini Qin Er tidak dapat mengambil keputusan itu karena dia tahu jika dia melakukannya maka sama aja FENGHAO dia mengakui kekalahannya. Selain itu juga untuk master istana sebenarnya dia juga khawatir dengan kondisi FENGHAO. Kalau sampai kenapa-kenapa maka ini bakal repot cuy. Hei anak itu, apakah Chen Hui memukulnya terlalu keras? Namun di sini mereka kembali terkejut ketika mereka mendengar suara FENGHAO yang dapat kembali bangkit. Karena memang FENGHAO saat ini dia kembali bangkit berdiri dan dia berujar, "Bukankah aku katakan kalau aku belum habis? Ayo kita lanjutkan." Ucap dari FENGHAO yang kini kembali mencoba untuk bangkit. Melihat FENGHAO yang seperti ini membuat mereka yang menyaksikannya mereka sangat kagum dengan kegigihan dari FENGHAO yang sangat-sangat edan. Dan kenapa FENGHAO dia dapat terus bangkit setelah dia dihajar berkali-kali? Karena memang jangan lupa kalau FENGHAO adalah seorang alkemis surgawi. Dan itu juga membuat master istana dia pun berpikir, anak itu jangan-jangan dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun tiba-tiba saja ketika FENGHAO dia sudah bangkit, FENGHAO dia melakukan sebuah penerobosan. Dan lagi-lagi FENGHAO dia melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah arena pertandingan. Dan kali ini FENGHAO dia juga merasa sudah sangat luar biasa dan langsung mengeluarkan sayap dari teknik Nirvana Phoenix miliknya. Chen Hui, ayo kita lanjutkan. Dan untuk master istana dia pun cukup terkejut dengan penampilan dari FENGHAO. Anak itu bagaimana bisa dia memiliki teknik aneh lagi? Bahkan dia melakukan penerobosan di tengah-tengah pertandingan. Gila, anak ini dia benar-benar monster, pikir dari master istana. Sedangkan untuk Chen Hui dia juga merasa kesal melihat FENGHAO yang dapat melakukan sebuah penerobosan kultivasi di tengah-tengah pertandingan. Anak itu, jadi dia menggunakanku sebagai bahan kultivasinya kah? Dasar kurang ajar. Maka dari itulah kini keduanya kembali melesat satu sama lain dan untuk kesekian kalinya. Namun untuk kali ini terjadilah benturan yang sangat keras. Dan dari akibat benturan itu bocah Chen Hui dia pun terdorong. Bukan lagi terdorong tapi dia terhempas dengan cukup keras. Dan itu benar-benar membuatnya murka. Bagaimana tidak seorang murid nomor 1 diperlakukan seperti ini? Tidak, aku adalah murid nomor 1 di istana Xuan Tian dan aku tidak akan kalah. Maka dari itulah di sini senior Chen Hui dia pun kembali bangkit dan langsung menyiapkan ki miliknya dan langsung melepaskannya ke arah FENGHAO. Namun sayangnya serangan itu tidak berguna di hadapan FENGHAO. Bahkan saat ini FENGHAO dia langsung melakukan sebuah counter. Senior Chen dia langsung tumbang tersungkur di atas arena. Dan itu sungguh sangat mengejutkan. Chen Hui, kau kalah? Ujar dari master istana. Dihajar. Di sini senior Hui dia pun kesal dan dia kembali menyiapkan serangan pamungkasnya. Rasakanlah, ini adalah kekuatan penuhku. Ini adalah akhir dari segalanya. Ucap dari senior Hui yang ingin melepaskan serangannya. Serangan terakhirnya sebagai penutup. Dia melepaskan serangan yang terlihat seperti sebuah bukit yang dia ciptakan dari kepadatan Yuan Qi miliknya yang langsung diarahkan ke arah FENGHAO. Sedangkan untuk FENGHAO dia pun masih dapat tenang dan hanya menyiapkan sebuah tangan surgawi miliknya yang telah diperkuat dengan kekuatan bintang dan juga yang lainnya. Dan itu benar-benar terlihat sangat mengerikan yang membuat master istana dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Kekuatan itu adalah kekuatan bintang dan juga kekuatan petir yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan. Gila,
anak ini dia dapat melakukannya. Dan untuk serangan FENGHAO ternyata juga sama. Tidak cuma kaleng-kaleng aja cuy, karena memang ketika serangan keduanya beradu satu sama lain memang terjadilah benturan energi yang sangat kuat dan juga dahsyat. Melihat serangan pamungkasnya ternyata tidak berguna, membuat Chen Hui dia pun kena mental. Karena mau bagaimanapun ini adalah semua kekuatan yang dia miliki, tapi ternyata masih cukup. Ya, masih belum cukup untuk dapat menjatuhkan FENGHAO. Namun uniknya untuk Master Istana dia tidak marah ataupun protes kalau muridnya dapat dikalahkan seperti ini. Justru dia bersyukur karena muridnya masih dapat bernafas setelah diuji kekuatannya sampai ke titik ini oleh FENGHAO. Namun untuk FENGHAO setelah dia menjatuhkan lawannya, dia tidak langsung turun. Di sini FENGHAO dia berkata-kata busuk kepada lawannya yang membuat Master Istana dia pun kesal dengan FENGHAO dengan apa yang dia ucapkan dan apa maksudnya FENGHAO berkata seperti itu. Tapi di sini FENGHAO dia mah bodoh amat, terus berjalan ke hadapan Bocah Hui dan terus berkata-kata busuk dan mengatakan kalau dia terlalu lemah dan juga menyedihkan, yang membuat Bocah Hui dia pun kembali mencoba menyerang FENGHAO. Namun lagi-lagi dapat dipatahkan dengan sangat mudah oleh FENGHAO. Setelah FENGHAO melakukan penerobosan dan kata-kata busuk dari FENGHAO membuat mereka yang ada di tempat ini mereka semua kesal dan murka. Tapi mendengar kata-kata busuk dari FENGHAO, di sini Master Istana akhirnya dia pun paham kemana arah pembicaraan dari FENGHAO, dan itu ternyata merubah sikapnya yang awalnya dia benci dan kesal dengan FENGHAO kini menjadi tersenyum karena dia tahu Bocah Hui dia terlalu sombong dengan kekuatan miliknya dan merasa kalau dirinya paling hebat serta terlalu bangga dengan kemampuannya, dan dengan dikata-katai oleh FENGHAO membuat Bocah Hui dia pun kesal dan bersumpah akan membalaskan ini semua dan akan kembali berlatih menjadi lebih kuat lagi untuk balas dendam. Ya, lakukanlah, aku menantikannya. Sambut dari FENGHAO yang membuat Master Istana dia pun berjalan ke arah FENGHAO dan mengepalkan tinjunya sembari mengucapkan terima kasih. Terima kasih Junior Feng. Chen Hui dia terlalu bangga dengan kemampuannya dan merasa kalau dirinya telah berada di puncak, dan aku telah mengingatkannya berulang kali, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Tapi dengan kata-kata yang kau berikan itu memicunya untuk dapat kembali berlatih. Maka dari itulah aku ucapkan terima kasih. Ucap dari Master Istana. Ya Master Istana, saya cuma memberikan sedikit motivasi aja, walaupun ya mungkin itu agak sedikit berlebihan. Tidak FENGHAO, kau sungguh sangat pintar, dan sekarang kau bisa pergi membawa Lan Er dan juga Wǔshī, karena aku rasa kau memang layak. Dan sisanya serahkan kepada diriku. Dan biarlah aku yang menjelaskan situasinya kepada para tetua, kemana Lan Er dan juga Wǔshī pergi. Baik, terima kasih Master Istana. Sambut dari FENGHAO yang kini dapat kembali membawa ciwi-ciwinya pulang. Namun melihat FENGHAO yang terlalu dekat dengan ciwi-ciwi itu membuat Kin Er dia yang merupakan salah satu ciwinya juga agak sedikit gimana gitu. Maka dari itulah dia berujar, sekarang FENGHAO, karena urusan kita di tempat ini telah usai, ya lantas sekarang kita mau kemana nih? Ucap dari Kin Er. Ya, sekarang tujuan kita adalah Istana Shiyuan. Sedangkan di sisi lainnya di puncak kuil cahaya saat ini Lord pimpinan dari kuil cahaya sedang memberikan sebuah titah kepada para tetua untuk terus mengembangkan aliansi cahaya ke seluruh dataran. Dan di sela-sela itu, di sini bocah tengi hijau dia pun kembali datang dan bertanya tentang informasi yang dia dapatkan tentang FENGHAO. Apakah dia masih hidup? Ya, dia masih hidup. Sambut dari orang tua ini. Anak itu dia masih hidup. Ayah, berikan aku lebih kekuatan iblis itu. Aku ingin menghabisinya kali ini. Ucap dari bocah tengi ini kepada pimpinan dari aliansi cahaya yang ternyata itu adalah bapaknya cuy. Baiklah, ikutlah dengan diriku. Ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di istana kekaisaran Shiyuan, FENGHAO dia pun kembali bertemu dengan si huáng tua cebol yang kini menempel di kakinya FENGHAO, dan dia merasa senang dapat kembali bertemu dengan FENGHAO setelah sekian purnama. Hei, apa-apaan ini? Woi, huáng tua, lepaskan cuy. Apa-apaan ini? Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan denganmu, tapi lepaskan dulu. Ucap dari FENGHAO yang kini kakinya dicomot. Benarkah Master? Kau ingin bertanya kepada aku kak? Kau ingin bertanya apa Master? Cepat katakan. Aku tahu semuanya. Aku tahu setengah dari surga dan aku tahu lebih dari 90% yang ada di bumi ini. Katakanlah Master. Aku pasti akan menjawab semua pertanyaanmu. Ucap dari huáng tua. Di sini FENGHAO dia pun bertanya tentang kekuatan dari tubuh ilahi miliknya.
Karena saat ini FENGHAO dia merasa kalau dirinya telah ada di ranah martial emperor tingkat 8 yang artinya sebentar lagi FENGHAO dia akan melakukan sebuah penerobosan kultivasi dan tentunya dia akan kembali mengalami hukuman surgawi. Karena memang setiap melakukan sebuah penerobosan ranah maka hukuman surgawi akan berlaku untuk tingkat kultivasi tingkat atas. Dan yang ingin aku tanyakan adalah apakah ada cara nih, suatu cara agar aku bisa menghindari hukuman surgawi itu? Ucap dari FENGHAO, tidak ada master. Memangnya kenapa? Aku akan membantumu melewati hukuman surgawimu lagi master, sambut dari Huang tua. Namun di sini FENGHAO dia pun menolak bantuan dari Huang tua karena FENGHAO dia merasa kalau Huang tua tidak akan dapat selamanya bisa membantu dirinya. Jadi di sini FENGHAO dia mencoba untuk menghentikan ketergantungannya. Baiklah, aku mengerti maksudmu master. Dan baiklah, karena kau adalah pemilik tubuh ilahi, maka kau harus memiliki 5 kekuatan ekstrim yang berasal dari 5 binatang suci. Dengan begitu, ya aku rasa kau cukup kuat untuk menahan hukuman surgawi itu. Ucap dari Huang tua. Benarkah? Aku telah memiliki kekuatan dari Kirin, Xuannu, Phoenix dan juga Longshu. Dan sekarang aku tinggal membutuhkan 1 kekuatan dari bintang suci lainnya lagi. Maka dari itulah, kalau begitu, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan terakhir itu? Wang tua, cepat katakan di mana aku bisa mendapatkan kekuatan itu? Kekuatan Baihu, ucap dari FENGHAO. Kekuatan Baihu. Kalau tidak salah dia ada di dekat dari ras barbarian. Tapi kurasa itu agak sedikit sulit master. Sambut dari Huang tua. Ras barbarian ya. Kalau begitu, aku akan kembali ke benua TIANWU dong. Waduh, baiklah, aku mengerti. Sambut dari FENGHAO. Sedangkan di sisi lainnya, di salah satu puncak gunung aneh, tiba-tiba saja distorsi ruang terbuka. Dan dari dalam ruang dimensi itu berhamburan banyak sebuah persembahan turun dari langit. Dan semua persembahan itu ternyata diberikan oleh pimpinan dari kuil cahaya yang saat ini dia datang dan langsung berlutut di hadapan sebuah bukit. Dan dia juga berujar, Tuan Ki, apakah Anda puas dengan persembahan ini? Ini adalah persembahan yang dipilih dengan sangat hati-hati para kultivator ranah martial emperor tingkat atas. Namun di sini Pak Tua itu yang berlutut di hadapan kaki gunung itu, di sini putranya si bocah tengi, dia justru malah tertawa dan dia berjalan mendekati gunung batu itu dan dengan tatapan mata yang kosong dan tanpa diduga ternyata sini imperial weapon miliknya tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya dan terus memberikan sebuah tekanan aura jahat yang meluap-luap. Bahkan tekanan itu semakin menjadi-jadi ketika si tengi ini dia menyentuh gunung itu dan melihat putranya yang sepertinya tidak dapat mengontrol dirinya lagi, membuat orang tua itu dia mencoba untuk menghentikan putranya dengan menggunakan senjata imperial miliknya pula untuk mencoba menghentikan langkah dari putranya. Namun yang ada orang tua itu dia tersungkur dan untuk si tengi tiba-tiba saja matanya berubah dan tubuhnya memancarkan energi jahat yang meluap-luap. Dan pimpinan dari kuil cahaya dia pun tahu kalau sepertinya sosok dewa iblis itu telah merasuki tubuh putranya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Kayaknya besok boleh libur cuy. Senin. Kalau nggak besok Senin. Dan sampai jumpa. Bye. Karena memang besok gue ada acara cuy. Nggak bisa ditinggal. Kan udah gue jelasin tadi kan di FENGHAO. Di Jopan. Tapi kayaknya ini dulu sih yang tayang. Ya gue kasih tahu aja nih kalau misalnya gue besok nggak bisa upload kayaknya. Karena gue besok ada acara dan itu penting banget. Jadi ya sudahlah. Mungkin FENGHAO hari Senin dilanjut. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan gue mau kasih tahu nih. Kalau ada beberapa part video yang hilang mungkin di playlist. Dan itu gue pindahin ke channel simpan ya cuy. Simpanan channel. Video. Apa? Channel yang gue khususin untuk nyimpen video-video yang udah hilang gitu. Karena biasalah isu-isu dolkun cuy. Kena dolkun jadi ya gue pindahin cuy. Itulah untuk menjaga channel ini supaya bisa digunakan terus. Oke? Dan terima kasih atas pengertiannya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.